Ya, selamat pagi anak-anak atau para siswa yang ada di SMA Negeri 1 Klaten. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa bertemu meskipun di dalam suasana pandemi COVID-19. Kita bisa bertemu secara virtual ini, namun tidak mengurangi yaitu kehangatan kita untuk bisa bertemu dengan kami. Selamat bergabung anak-anak Kristen, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Klaten. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya, kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Kita berkenalan, nama saya itu Umayati ya, saya mengajar pendidikan agama Kristen di SMA sini. Dan juga perlu kami perkenalkan di kegiatan SMA, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, agama Kristen, yaitu nanti kita akan bersama-sama bergabung dengan saudara-saudara kita yang ada di SMA ini, yaitu bergabung di persekutuan, yaitu persekutuan atau namanya Persik. Ya, persekutuan siswa-siswa Kristen. Di kegiatan Persik ini kita akan belajar bersama, yaitu untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu kaitannya dengan kehidupan kita yang berada di SMA sini. Para siswa yang kami sayangi, bahwa di Persik ini akan dilaksanakan kegiatan, yaitu setiap hari Jumat itu nanti akan ada persekutuan bersama. Nah, di sini akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pemahaman Alkitab, mungkin juga ada renungan, mungkin juga ada permainan atau game ya. Di situ yang kaitannya dengan kerohanian, yaitu Kristen. Dan juga kita akan menyelenggarakan juga di dalam Persik ini yaitu kegiatan untuk memperingati Natal. Nah, ini Natal itu adalah keluarga besar yang akan kita laksanakan bersama. Dan juga ada kegiatan, nanti ada juga yaitu kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan itu retret. Retret itu kegiatan salah satunya adalah supaya kita ini yaitu untuk untuk meluangkan waktu khusus pada Tuhan, supaya kita itu ya keluar sebentar lah dari kesibukan kita sehari-hari. Itu kita akan juga nanti kita juga akan yaitu menimba ilmu, yaitu ilmu keagamaan kita, atau juga kita akan belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Juga di situ nanti juga kita akan belajar pendidikan karakter. Kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen, ya kita akan belajar yaitu karakter Kristus yang harus kita teladani di situ nanti. Ya. Dan juga kegiatan yang lain nanti kita akan juga belajar yaitu kaitannya dengan pelajaran di kelas. Kalau selama ini mungkin kita belum tahu sampai kapan ya kondisi ini akan berlalu, ya kita akan menunggu sampai aman. Nah, sementara kalau masih dalam kondisi seperti ini berarti kita akan pembelajaran secara virtual, daring ya. Nah, anak-anak yang kami kasih, kita akan bersama-sama ya. Kita akan bersama-sama, coba kita akan membuka kitab kita, yaitu kita akan membuka ayat Alkitab yang kita ambilkan dari kitab Matius 5 ya. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya bacakan dulu ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang
tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Ya anak-anak dan juga para siswa yang kami sayangi, bahwa kita ini adalah salah satunya ada tugas dari Tuhan, itu untuk menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak tidak asing lagi kan dengan garam. Garam itu biasanya dipakai atau digunakan untuk apa ya? Penyedap masakan. Kalau masakan-masakan itu kita kasih garam, rasanya pasti akan menjadi tambah nikmat, tambah enak. Coba kalau kita masak tidak ada garamnya, kan rasanya cemplang, rasanya hambar. Maka ini garam itu penting sekali ya, itu untuk sebagai penyedap. Kemudian juga sebagai terang ya. Terang, kalau kita tadi melihat di dalam bacaan kita itu, yaitu bahwa terang itu digambarkan tadi dengan dian. Dian itu kalau zaman dulu itu lampu ya, lampu bukan listrik ya, lampu ya. Itu bisa menerangi sekitar ya. Atau kita ambil lilin gitu, kita bisa di situ kita ambil lilin, kita letakkan di atas meja. Coba apa yang terjadi? Pasti di sekitar itu akan terang. Nah, itu adalah fungsi terang. Nah, di sini siswa semuanya kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita itu harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalian nanti akan bersama-sama bergabung di SMA Negeri 1 Klaten. Ya, kalian juga harus bisa menerapkan ini, tugas ini, kalian bisa melaksanakannya. Ya, yang menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu garam dan terang dunia ini tidak bisa dipisahkan, tapi selalu berkaitan. Maka dari itu anak-anak ataupun juga siswa semuanya, bahwa menjadi garam supaya kehadiran kalian di SMA Negeri 1 Cikoneng, di SMA Negeri ini kalian bisa menjadi contoh dan juga bisa menjadi penyedap, sehingga kedatangan kalian di SMA ini kalian itu bisa mendatangkan rasa nyaman, rasa aman, dan juga dari perilaku kita sehari-hari itu mendatangkan sukacita. Ya, kalian harus wujudkan itu dengan kegiatan-kegiatan nyata di SMA ini. Itu kalian bisa menjadi seorang yang ya pintar boleh, tapi juga punya karakter, ya, karakter Kristus. Yaitu kalian bisa, misalnya kalian punya kemampuan yang lebih di bidang ilmu yang lain, ya kalian tidak pelit dong berbagi dengan teman-teman yang lain. Kemudian ya kita ajari mereka sampai mampu, sampai bisa. Kemudian kalau kita menjadi terang, ya kita bisa menjadi penerang bagi kehidupan di SMA ini. Kalian juga harus bisa ya hidup menjadi terang. Jadi jangan menimbulkan kegelapan di suasana sekolahan kita, tapi kita menjadi penerang. Itu kalau ada, misalnya kalau terjadi permasalahan di antara teman, segera selesaikan dengan terang, dengan baik, dan jangan menyimpan kesalahan. Jadilah anak-anak yang berkarakter. Kalian juga jangan menyimpan dendam pada orang lain. Kalian juga harus mampu mengampuni, dan juga kalian harus tetap rendah hati. Begitu ya, ya para siswa semuanya yang kita sampaikan pada hari ini. Kalau kurang lebihnya kita mohon maaf.
Tuhan memberkati. Amin.